Corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar berjalan secara sehat, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip utamanya meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Salah satu prinsip utama dalam corporate governance adalah fairness atau keadilan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, mendapatkan perlakuan yang adil. Menurut OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, fairness dalam corporate governance berarti semua pemegang saham berhak atas informasi yang transparan, hak suara yang setara, serta perlindungan terhadap kepentingannya. Fairness atau keadilan bukan cuma soal etika, tapi soal kepercayaan. Contohnya seperti perusahaan A memberikan transparansi, hak suara yang setara, dan perlindungan bagi investor minoritas. Laporan keuangannya terbuka. Setiap keputusan besar dibahas dalam RUPS secara adil. Hasilnya, saham stabil, dan kepercayaan investor terus meningkat. Sementara di perusahaan B, terjadi keputusan sepihak, informasi yang tidak lengkap, dan investor minoritas yang dirugikan. RUPS hanya formalitas, laporan tidak jelas, dan aset perusahaan bisa saja dialihkan tanpa konsultasi. Akibatnya, investor kecewa, dan nilai saham pun terus menurun. Fairness adalah fondasi dari bisnis yang berkelanjutan. Lalu bagaimana kasus minoritas pemegang saham di PT Sumalindo? PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk, Suli, merupakan perusahaan terbuka yang besar dan terbilang cukup sukses, namun ternyata gagal memberikan rasa keamanan dan kepercayaan para pemegang sahamnya. Berbagai alasan digunakannya untuk dapat melancarkan sejumlah pelanggaran yang dilakukannya. PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk adalah perusahaan kayu yang pernah mengalami sorotan publik terkait praktik tata kelola yang kurang adil. Misalnya, keterlambatan laporan keuangan, konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, hingga persoalan transparansi. Kasus ini memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam setiap aspek tata kelola. Dalam kasus ini, pemegang saham minoritas mengalami ketidakadilan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Keputusan besar dibuat oleh pemegang saham mayoritas tanpa melibatkan suara minoritas. Nah, beberapa masalah utama yang terjadi di sini adalah: pertama, kurangnya transparansi dalam kebijakan finansial. Kedua, pengalihan aset tanpa konsultasi dengan pemegang saham minoritas. Dan yang ketiga, hak suara minoritas yang diabaikan dalam keputusan penting. Dampak ketidakadilan dalam kasus ini menyebabkan penurunan saham pada perusahaan PT Sumalindo. Serta kepercayaan investor yang menurun.
dan membuat reputasi perusahaan tercoreng. Tanpa perlindungan, pemegang saham minoritas rentan disingkirkan dari keputusan penting. Ini melanggar prinsip keadilan dalam corporate governance. Salah satu bentuk nyata dari keadilan adalah perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Di banyak perusahaan publik, terutama di negara berkembang, pemegang saham mayoritas kerap memegang kontrol mutlak dalam rapat umum pemegang saham. Jika tidak diatur dengan baik, mereka bisa mengambil keputusan strategis tanpa pertimbangan suara minoritas dan mengangkat komisaris dan direksi tanpa keseimbangan. Ini jelas bertentangan dengan semangat corporate governance yang sehat. Menyadari dampak besar dari pelanggaran tata kelola, perusahaan mulai melakukan reformasi, menunjuk komisaris independen yang lebih aktif dan profesional, meningkatkan transparansi informasi dan pelaporan, mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap hak pemegang saham minoritas. Lalu, bagaimana seharusnya perusahaan bertindak? Pertama, mengedepankan transparansi. Semua laporan dan kebijakan besar harus terbuka bagi semua pemegang saham. Kedua, menghargai hak suara. Libatkan semua investor tanpa terkecuali. Dan yang ketiga, memberi ruang komunikasi dua arah. Karena dengan melibatkan pemegang saham minoritas, keputusan perusahaan akan lebih kuat dan berimbang. Kami sudah cukup buat ambil keputusan sendiri. Pemegang saham mayoritas memang punya suara dominan. Tapi, bukan berarti suara minoritas bisa diabaikan. Investor minoritas mewakili keberagaman pandangan, dan seringkali jadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Bayangkan jika hanya satu kelompok yang terus ambil keputusan, risikonya? Keputusan bisa bias, dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang. Itulah kenapa fairness itu penting, karena semua suara punya arti, bukan cuma yang besar. Keadilan bukan hanya aturan, tapi budaya. Perusahaan yang adil menciptakan harmoni, bukan konflik, dan kepercayaan, bukan keraguan. Studi kasus PT Sumalindo adalah contoh nyata bagaimana kegagalan melindungi hak pemegang saham minoritas bisa berdampak besar, tetapi juga bagaimana reformasi bisa membawa perubahan. Mari bangun budaya tata kelola perusahaan yang adil dan bertanggung jawab. Karena keadilan bukan pilihan, tapi kewajiban. Sebagai investor, kita harus lebih cerdas dan kritis dalam memilih perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik.